Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azari Julian Syaputra dari Pesantren Teknologi Informasi dan Komunikasi atau disingkat Pesantren Petik di Depok. Saya akan membuat video mengenai menjelaskan pengertian RAM dan hard disk. Jadi itu saya akan di video ini akan menjelaskan apa itu RAM, apa itu hard disk, fungsi RAM, fungsi hard disk dan sebagainya. Oke, langsung saja. Yang pertama, penjelasan RAM. RAM adalah singkatan dari Random Access Memory. RAM adalah jenis memori yang dapat diakses secara acak. Artinya data dapat dibaca atau ditulis dari lokasi manapun dalam memori tanpa harus mengakses data sebelumnya. Nah, di sini ada gambar perbedaan RAM dan hard disk. Kalau RAM itu lebih kecil, sementara kalau hard disk tuh agak lumayan besar ya. Sini lumayan besar. Nah, sedangkan secara harfiah RAM adalah tempat penyimpanan memori. Sementara ketika komputer tengah digunakan, jadi memori RAM memang tak bersifat permanen. Artinya ketika komputer mati, RAM akan kembali kosong dan akan terpakai setelahnya dinyatakan kembali saat beraktivitas. Sebagai contoh, ketika magnetik sebuah dokumen menggunakan Office, kemudian ditutup tanpa menyimpan dahulu, nah dokumen yang diketik akan tersimpan di memori RAM. Dan kita bisa membuka dokumen tersebut melalui histori terakhir dari Microsoft Word tadi. Nah, lanjut ke fungsi RAM. Fungsi RAM adalah untuk mempercepat pemrosesan data pada perangkat. RAM menyimpan data yang digunakan oleh prosesor, sehingga prosesor tidak perlu mengakses dari penyimpanan internal yang lebih lambat. Pada suatu perangkat komputer, laptop maupun HP, fungsi RAM sangatlah penting. Ketika kamu sedang melakukan suatu hal, data yang kamu kerjakan akan sementara tersimpan dan terbaca di RAM secara otomatis. Hal tersebut menentukan jika RAM besar dapat menyimpan banyak data kamu yang kerjakan, jadi mengurangi potensi lag ataupun lemot pada komputer, laptop, ataupun HP. Nah, saya lanjut ke jenis-jenis RAM. Jenis-jenis RAM itu yang pertama ada DDR, terus kedua DDR2, DDR3, DDR4, dan DDR4 doang. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satunya DDR1 dulu. Munculnya RAM jenis DDR yaitu sekitar tahun 1995 sampai 1996. Dan akhirnya diterima pasar secara sempurna pada akhir tahun 2000. Adanya rancangan RAM DDR berdasarkan kebutuhan data yang luar biasa besar, karena kemampuan SDR atau single data rate dirasa sudah tidak mampu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan data. Akhirnya dirancanglah double data rate yang 2 kali lebih cepat. Terus ke DDR2. DDR2 ini tuntutan perkembangan kemampuan RAM pastinya harus bisa mengimbangi kecepatan proses dari CPU. Karena itu dikembangkan DDR2 dengan transfer dan clock speed yang lebih tinggi dari DDR2 yang mampu diterima di pasar dengan baik dan menjadi standar kualitas pada sekitar tahun 2004 sampai 2008. Saat itu prosesor sudah masuk ke era Pentium. Komponen komputer, kecepatan transfer RAM DDR2 berkisar antara 400 sampai 1066 MTS dan clock speed di rentang 200 sampai 533 MHz. Pada generasi DDR2, ukuran tiap keping RAM sudah berkapasitas 1 sampai 2 GB. Konsumsi daya relatif lebih kecil, hanya 1,8 volt saja. Lanjut ke DDR3. DDR3 bisa dikatakan cukup lama menduduki tahta pasaran karena mulai muncul di tahun 2009 sampai tahun 2019, 10 tahun. Juga masih ada yang menggunakannya sampai sekarang. Ciri-ciri RAM rusak ukuran per keping DDR generasi 3 sudah mencapai 8 GB. Pada tiap kepingnya kecepatan transfer rate-nya sudah cukup tinggi, antara 800 sampai 21.333 MT
per second, dan clock speednya mencapai 400 sampai 1066 MHz. Kecepatan clock speed dan transfer rate pada generasi ketiga jauh lebih baik daripada generasi kedua. Perbandingannya bisa mencapai 10 kali dari proses generasi kedua. Proses yang banyak menggunakan RAM DDR3 mulai seri Core i dan sekelasnya. Konsumsi daya membutuhkan hanya 1,5 volt saja. Merek RAM komputer terbaik. Selain itu, terdapat seri terbaru pada DDR3 yaitu DDR3L yang membutuhkan daya voltase lebih rendah hanya 1,3 volt, khusus untuk laptop yang sangat tipis agar tidak mudah panas. Selanjut ke DDR4. Generasi RAM DDR4 mulai ramai di pasaran sekitar tahun 2013 sampai 2015. DDR sudah mendukung kecepatan transfer rate data 2133 sampai 426 MT per second dan clock speed sampai 1066 sampai 2103 MHz. Merupakan generasi RAM terbaik di tahun 2018-2019, tapi karena jenis terbaik, artinya harga pun sebanding dengan mahalnya. RAM DDR4 juga banyak dikenal user sebagai DDR4 SDRAM yang memiliki clock serta memori bus tinggi, tapi dengan konsumsi daya rendah, hanya 1,05 volt saja. Perlu diketahui saat ini tidak semua perangkat CPU menerima DDR4. Hanya beberapa seri prosesor tinggi saja yang bisa menggunakan generasi RAM tersebut. Oke, lanjut ke kapasitas RAM. Kapasitas RAM adalah ukuran jumlah data yang dapat disimpan di RAM. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak yang dapat disimpan di RAM. Hal ini dapat meningkatkan kinerja karena prosesor tidak perlu mengakses data dari penyimpanan internet yang lebih lambat. Nah, ini kapasitas RAM ini tergantung pemakaian ya, intinya kalau mau masangnya. Jadi tuh kalau misalnya tergantung pemakaian, kalau pemakaiannya kantor sekolah kayak misal kantor gitu, cuman yang pakai Office, Word, Excel, PowerPoint dan sebagainya, kapasitasnya yang minimum aja, jangan yang kayak intinya yang minimum aja, misal kayak 8 GB RAM 8 GB itu kapasitas paling minimum untuk 2023. Soalnya disebabkan karena Windows 10 sampai 11 bisa menggunakan RAM sampai dengan 4 GB untuk pekerjaan Office dan web browsing. RAM 8 GB bisa terisi dengan cepat apabila jika menggunakan web browser yang memori hungry seperti Google Chrome. Walaupun 8 GB adalah kapasitas paling minimum, kami masih merekomendasikan RAM 16 GB jika kamu adalah orang yang suka multitasking atau suka membuka program banyak pada waktu bersamaan. Apalagi jika ditambah dengan penggunaan program multimedia seperti editing, seperti Photoshop atau Premiere, Adobe Premiere. Terus kalau misalnya kalian mau pemakaian gaming, minimal kapasitas RAM yang dibutuhkan adalah 16 GB. Rata-rata gamers AAA tahun 2003 mengharuskan gamers untuk punya RAM 16 GB. Walaupun games e-sport masih bisa dijalankan di RAM 8 GB, tapi game-game itu juga membutuhkan RAM yang lebih besar agar background task tidak terganggu. Selain itu, kamu juga tidak akan terkena frame drop yang bisa membuat kamu kena headshot musuh. Bahkan beberapa games yang menawarkan pengalaman bermain 4K Ultra High mengharuskan kamu menjalankan RAM dengan kapasitas 32 GB. Tapi karena itu udah di ranah sultan, udah pastilah ya RAM-nya di atas 16 GB. Jadi kesimpulannya untuk gaming kamu wajib punya minimum 16 GB. Nah, yang terakhir ini mungkin selain dari pemakaian kantor dan pemakaian gaming, pemakaian ini streamer dan kreator profesional. Professional creator merupakan konten kreator yang banyak menggunakan software editing seperti Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects, dan lain sebagainya. Nah, untuk pekerjaan seperti itu kamu wajib menggunakan kapasitas RAM sebesar 32 GB. Ini karena biasanya editing video dalam resolusi tinggi yang melibatkan banyak file bakal menguras banyak ruang kapasitas RAM-mu. Bahkan jika kamu sedang membuat gambar vektor beresolusi tinggi dan banyak sekali file ditambah, 16 GB pun kadang tidak sanggup. Streamer pun juga membutuhkan RAM sekitar 32, apalagi kalau kamu bermain sambil streaming di satu komputer. Jika di bawah itu, takutnya software editing, software streaming seperti OBS bakal nge-lag karena kekurangan RAM. Tidak hanya itu,
hal tersebut juga bisa membuat game nge-lag karena berebut memori dengan OBS. Bahkan tampaknya sekarang untuk pemakaian profesional, kreator ingin kontennya sangat berkualitas seperti memproduksi video dengan resolusi tinggi, membuat animasi dengan grafis 3D, kamu wajib mempunyai RAM dengan kapasitas 64 GB. Ini agar semua program berjalan dengan lancar. Nah, mungkin segitu saja. Lanjut ke kecepatan RAM. Kecepatan RAM ini hampir sama kayak tadi ya. Lanjut aja ke tips memilih RAM. Satu, memilih RAM, pilih jenis RAM yang kompatibel dengan perangkat Anda. Nah, ini juga RAM jangan, jadi kalau misalnya kalau mau beli RAM harus yang kompatibel dengan motherboardnya. Jangan sampai kalau kalian udah beli RAM yang mahal, yang udah dewa RAM-nya, terus tiba-tiba nggak kompatibel sama motherboard kalian, jadi itu kan kayak sia-sia gitu uangnya. Terus juga RAM yang gaming itu yang terlalu dewa terus nggak kompatibel akan mubazir uang juga kan. Terus yang kedua, pilih kapasitas RAM yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, ini juga sama kayak yang pertama tadi. Jadi semakin besar kapasitas RAM yang dibutuhkan, semakin besar juga budget yang dibutuhkan. Sama kayak yang tadi saya jelaskan di fungsi RAM itu juga tergantung pemakaian kapasitas RAM ini. Kalau kalian pemakaiannya kapasitas yang biasa-biasa aja, jadi paling beli yang 8 GB aja, atau buat gaming ya 16 minimal. Nah, lanjut ketiga, pilih kecepatan RAM yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, ini juga sama kayak tadi yang kapasitas RAM. Nah, lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan, RAM adalah salah satu komponen penting dari perangkat komputer, laptop, dan smartphone. RAM yang berfungsi untuk mempercepat pemrosesan data pada perangkat. Semakin besar kapasitas dan perangkat RAM, semakin baik kinerja perangkat. Oke, lanjut ke penjelasan tentang harddisk. Nah, di harddisk ini saya bakal ngejelasin ada 4 poin, yaitu yang pertama pengertian harddisk, kedua fungsi harddisk, ketiga jenis harddisk, keempat kecepatan harddisk. Nah, yang pertama pengertian harddisk. Harddisk adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan piringan magnetis untuk menyimpan data. Harddisk merupakan salah satu komponen penting dari perangkat komputer, laptop, dan smartphone. Nah, jadi berbeda dengan RAM tadi. Harddisk ini, kalau RAM tadi kan penyimpanan sementara kalau harddisk ini penyimpanan yang permanen, yang bakalan datanya itu disimpan di komputer kalian, terus di desktop kalian, kayak penyimpanan video, penyimpanan picture, penyimpanan download, penyimpanan dokumen segala macam yang ada di file manager. Nah, itu. Lanjut ke fungsi harddisk. Harddisk adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan piringan magnetis untuk menyimpan data. Harddisk merupakan salah satu komponen penting dari perangkat komputer, laptop. Nah, fungsinya juga kayak tadi udah disebutin juga, yaitu penyimpan data yang permanen. Dan juga harddisk ini salah satu komponen utama untuk menyimpan sesuatu file di harddisk tempatnya. Lanjut ke jenis harddisk. Jenis harddisk itu ada 2, ada HDD dan SSD. HDD ini jenis harddisk yang menggunakan piringan magnetis untuk menyimpan data. Nah, SSD ini jenis harddisk yang menggunakan chip memori flash untuk menyimpan data. Nah, kayak gambar di sini ada gambar juga. Kalau harddisk tuh seperti ini gambarnya, dia agak lebih besar. Terus ada kayak piring-piringan, cakram atau roda-roda magnet gitu di sini. Terus kalau SSD itu lebih tampilannya lebih modern, lebih keren gitu, lebih minimalis. Dalamnya juga cuman ada kayak chip-chipnya gini doang. Sementara harddisk kan ini berat banget nih, kayak ada bajanya, baja besi, aluminium, platinumnya, yaitu ada plater, spindle, red and white head, actuator arm nih, yang ini aktuator aksis, aktuator. Nah, di sini SSD ada cache, NAND flash memory controller. Nah, seperti ini
perbandingannya ya seperti inilah. Lanjut ke tips memilih harddisk. Nah, tips memilih harddisk ini ada 3. Yang pertama, pilih jenis harddisk yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Pilih kapasitas harddisk yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Pilih kecepatan harddisk yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Ini hampir-hampir mirip kayak tadi RAM ya, milih RAM harus yang berdasarkan kebutuhan juga. Tapi kalau lebih besar harddisknya lebih baik sih. Nah, bedanya itulah. Nah, sekarang masuk ke penutup acara, kesimpulan. Harddisk adalah satu komponen yang penting dari perangkat komputer, laptop, dan smartphone. Harddisk berfungsi untuk menyimpan data secara permanen. Nah, data secara permanen. Semakin besar kapasitas dan kecepatan harddisk, semakin baik kinerja perangkat. Nah, kayak tadi, semakin besar, semakin cepat kinerja perangkat semakin baik. Tentunya ini juga butuh budget yang nggak sedikit ya buat kecepatan harddisk yang besar sama kapasitas harddisk yang besar. Nah, mungkin sekian aja penjelasan yang dari saya tangkap mengenai pelajaran salah satu dosen saya, Kak Indra, di RAM, pengertian RAM dan harddisk. Ya mungkin segitu doang yang bisa saya dapatkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.